wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya billah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan waktu luang, nikmat bertemu silaturahim dalam forum kajian Rebuan Ziskes BSMI pada malam hari ini. Salawat dan salam terus kita haturkan, kita kirimkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia dan utama, dan kepada siapa yang mendiri jalan beliau hingga amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ziskes pada malam hari ini, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan pekan sebelumnya tentang maqasid syariah dan update kondisi langsung di Gaza. Untuk itu, agar Allah turunkan keberkahan pada malam hari, mari sama-sama kita buka dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti pertemuan 2 pekan lalu kalau istilah ya. Jadi jika 2 pekan lalu kita mendengarkan kisah dari emergency medical team yang ketiga, Dr. Jamaluddin spesialis mata yang sudah pulang. Malam hari ini spesial karena kita langsung terhubung dengan tim emergency medical team keempat BSMI yang sedang berada di Gaza City. Masya Allah, sudah bergabung dengan kita. Ada Dr. Anissa Anjani, spesialis dermatologi. Nanti juga di sana pukul 4 sore ya, Dok ya? Iya, betul Mas Hafiz. Di sini pukul 4 sore lebih 6 menit. Baik. Ustadz Itan, kita sapa beliau dulu juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Hafiz, Ustadz. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, mungkin kita akan seperti kemarin, kita mulai dulu sharing sebentar sebelum masuk ke materi. Ada Dr. Anissa sudah bergabung. Tapi sebelumnya, Prof, apa izin akan menyampaikan beberapa arahan Prof Basuki sebelum kita masuk ke update tim IMT keempat secara langsung dari Gaza kepada Prof. Langsung aja Ustaz, sayang waktu. Baik. Baik, Dr. Anissa. Dr. Anissa, tentu teman-teman di sini pengen mengetahui situasi update dan bagaimana pelayanan yang Dr. Anissa masuk insya Allah kemarin tanggal 7 ya Dok ya, tanggal 7 Agustus, dan insya Allah akan bertugas selama 2 pekan. Dan Dr. Anissa ini spesialis kulit dermatologi, tapi juga menjadi salah satu tim yang diamanahkan untuk wound healing atau penyembuhan luka dengan metode stem cell. Nah, mungkin dokter bisa diceritakan mungkin secara umum ya Dok ya, mulai dari perjalanan masuknya, mungkin pertama kali masuk Gaza dan bertugasnya, apa yang bisa dokter transfer ke para hadirin malam hari. Dr. Anissa, kami waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Hafiz atas pembukaannya. Barangkali kalau ada yang mau saya sharing, mungkin dari awal mungkin ya Mas Hafiz ya. Ketika kami itu masuk ke dari Yordan, kami masuk ke arah Gaza gitu, itu memang perjalanannya kan lama ya, sekitar 12 jam gitu ya. Nah itu dari awal yang masih mungkin gurun-gurun pasir ya di kanan kiri gitu, masih seperti biasa pemandangannya. Makin dekat ke arah kami itu kebetulan naik bis. Jadi ketika di grup kami naik bis. Jadi bersama beberapa orang lain, kemudian ketika masuk ke Sufim itu kami udah pakai mobil Rahma, mobil dari agensi yang dari kami gunakan.
Lalu kemudian kami berhenti cukup lama waktu itu di satu pos Kisufim itu. Nah itu sebenarnya udah masuk ke daerah militer ternyata. Karena pemandangan yang kami lihat itu benar-benar semuanya gurun, kanan kiri, depan belakang itu tentara Israel. Jadi itu di situ pemandangannya udah tentara semua tuh, dengan laras panjang, beberapa ada yang ngerokok gitu. Nah kemudian kami cukup lama di situ, sekitar berapa jam gitu ya, 2-3 jam gitu mungkin di situ. Lalu sempat ada tentara yang masuk ke dalam bis kami. Beliau masuk, memang kelihatannya ramah sih. Dari luar dia cuma kayak ngangguk gitu aja, mungkin dia tahu kami dokter, kami medis. Memang selama perjalanan tuh kami nggak lepas pakai pakaian seragam ya. Jadi memang kami resmi pakai seragam begitu. Dia hanya ngangguk gitu aja, tapi kami tahu ya ini tentara gitu ya, tentara Israel. Terus dia ngabsen. Jadi nama saya dipanggil duluan, terus dokter-dokter lain semua di absen. Kebetulan kami memang kan bertiga ya dari Indonesia, kami ketambahan ada 2 orang lagi yang bertemu di Yordan itu Dr. Zaid dari Yordania dan Dr. Abdullah kebangsaan Jerman, maksudnya warga negara Jerman tapi sebenarnya dia tuh orang Yaman. Jadi kami total berlima. Nah itu di absen tuh satu persatu. Lalu setelah absen nunggu lagi. Kami nunggu lagi lama, lalu ternyata kami itu mau dibawa konvoy. Gitu. Jadi setelah dari bis itu kami pindah lagi ke bis yang lebih kecil, itu baru kami diajak konvoy dengan bersama-sama mobil UN. Gitu. Memang selama menunggu itu cukup menegangkan ya, karena kan semua tentara bawa senjata ya. Kemudian kami kan nggak boleh buka-buka handphone, nggak boleh buka-buka kamera gitu ya. Lalu kemudian ada tank lewat. Jadi memang itu pemandangannya udah daerah militer banget tuh. Nah, akhirnya alhamdulillah kami beres tuh, tunggu menunggu, kami bisa masuk ke bis yang satu lagi, kami ikut konvoy. Nah, disitulah kami masuk ke daerah Gaza. Nah, ketika kami masuk ke daerah Gaza, itu memang yang saya lihat ya, saya pribadi lihat, itu memang kanan kiri saya tuh ada bekas-bekas bangunan, itu semua hampir rata. Jadi benar-benar sudah ambruk, itu kelihatannya bangunan besar tadi. Jadi gedung-gedung bangunan besar gitu tapi ambruk gitu. Benar-benar ada masjid yang kubahnya itu masih utuh tapi dia udah ambruk ke bawah. Dan itu rata kanan kiri itu udah nggak ada apa-apa lagi. Di beberapa kilometer setelah kami jalan itu ada orang-orang yang datang bawa ransel. Orang-orang jalan kaki bawa ransel. Kebanyakan bapak-bapak ya, orang dewasa laki-laki tapi ada juga anak-anak kecil gitu, dan penampilannya mereka kurus banget, lusuh gitu. Rupanya mereka orang-orang yang mencari bis bantuan. Jadi bis yang berisi makanan bantuan tuh mereka mau jemput bola gitu. Kita yang dari luar mau ke dalam, supirnya beberapa kali berhenti karena orang-orangnya kan banyak ya. Banyak, kita kayak agak gitu. Supirnya itu bilang ke satu-satu, nggak ada yang keras sama sekali, nggak ada yang kasar sama sekali, semua rupanya berkoordinasi aja gitu. Drivernya ngomong gitu bahwa bantuannya belum datang, belum ada bantuan. Terus orang-orang itu juga kayaknya nanya ke supirnya, nanti kalau udah ada bantuan tolong infoin dia di mana gitu, karena kan kami ini jalan kaki gitu kan. Mereka berharap yang naik bis, naik mobil bisa menginfokan lebih cepat gitu. Tapi memang pada saat itu yang saya lihat, pada saat di Kisufim itu bantuan yang mungkin dimaksudkan untuk bantuan gitu ya adalah truk UN, isinya adalah biskuit gitu. Yang saya bisa lihat, saya baca tulisannya tuh biskuit energi tinggi atau protein tinggi. Itu aja yang saya bisa lihat waktu itu. Sudah kami masuk ke daerah Khan Yunis waktu itu. Kami masuk ke daerah Khan Yunis. Kebetulan kami akan bermalam di situ juga. Waktu itu udah mulai kedengeran tuh. Ketika sampai di situ, di latar belakang kami tuh suara bom tiap 2 jam deh. 2 jam, 4 jam tuh terdengar gitu. Dan setiap kali bunyi bom terdengar tuh biasanya kayak jendela rumah tuh pasti bergetar gitu. Jadi semua rumah di sana tuh dibuka jendelanya. Gak ada yang ditutup. Karena buat supaya bisa keluar
udaranya. Jadi nanti dia tidak tertekan dan tidak pecah gitu kacanya. Betul. Jadi kami tidur tuh semalaman dibuka jendela dan kami dengar banget itu jedar-jeder bomnya gitu. Kemudian dari situ besok paginya kami bersiap untuk masuk ke area yang sekarang kami tempati, yaitu Gaza City. Nah, di Gaza City itu di sepanjang jalan dari Khan Yunis, kan kalau Khan Yunis itu kan adanya di pesisir ya, ke pantai, dekat laut. Jadi dari tempat saya itu saya bisa lihat ada laut di ujung. Nah, itu dari situ masuk ke Gaza City itu kita melewati pasar-pasar. Jadi di sana itu orang-orang Palestina itu masih sangat aktivitasnya tuh masih ramai, masih aktif gitu. Jadi sangat padat, pasarnya sangat padat. Ada beberapa yang berjualan bahan-bahan makanan segar, ada yang enggak, ada yang bahan makanan kaleng gitu. Kalau info yang kami dapat, bahan makanan segar itu jarang banget ada. Biasanya itu adalah barang-barang bantuan dan mereka biasanya jual lagi untuk dapat uang. Jual lagi, iya betul. Ya, lalu yang benar-benar nggak ada tuh susu bayi nggak ada sama sekali. Jadi memang mereka itu mode bertahan ya. Jadi orang-orang di sini itu modenya mode bertahan. Dengan segala kekurangan, keterbatasan yang ada, mereka tetap mode bertahan, tetap lakukan apa yang mereka bisa, mereka perjuangkan apa yang bisa mereka jual, apa yang bisa mereka lakukan untuk dapat uang, seperti itu masih terus gitu berjalan. Jadi kelihatannya perputaran ekonominya walaupun sulit masih berjalan, saya lihat begitu. Dan saya tanya ke supir, ini kenapa kok rame banget? Memang seperti ini kah? Gitu rame seperti ini. Saat kami sampai di sana, itu ternyata harga barang lagi turun. Harga barang lagi sedikit turun. Gitu. Jadi gula, kemudian bahan-bahan yang lain itu yang tadinya naik melambung, sekarang agak turun. Sehingga orang-orang pada keluar ke pasar untuk beli-beli bahan makanan. Sehingga itu ramenya luar biasa, bukan main. Gitu. Dan akhirnya kami terus masuk ke Gaza City. Gaza City itu kan sebenarnya masih di tengah ya. Jadi kalau dari petanya itu kan masih di tengah. Sebelah sana sebenarnya masih ada lagi utara gitu kan, Gaza Utara. Nah, tetapi info yang kami dapat di sini itu daerah utara sudah nggak ada orang. Jadi sudah dikosongkan. Sehingga yang paling utara areanya adalah area kami ini, Gaza City. Gitu. Dan di sini, di area kami tinggal ini adalah Rumah Sakit Al-Shifa yang dulu pernah diserang oleh pasukan Israel. Saat ini mulai dibangun kembali. Kami sempat diajak muter sama direktur medisnya gitu ya, dikasih lihat bahwa ini di lapangan belakang ada tempat para syuhada dikubur. Jadi seperti kuburan massal begitu. Kami diajak muter, kami diajak lihat bangsal-bangsalnya luar biasa penuhnya. Orang sampai tiduran di bawah-bawah. Jadi pasien tuh udah overload, udah tiduran di bawah begitu. Dan pelayanan mau nggak mau tetap harus dilakukan. Nah, kami kebetulan tinggalnya di sini. Jadi di rumah sakit ini ada ruang dokter gitu ya. Kami ditempatkan di sini. Setiap 2-4 jam itu bom terus terdengar memang. Dan lebih jelas, kedengarannya lebih jelas. Nah, saya Mas Hafiz sebagai dokter spesialis kulit itu ternyata memang ketika kami berdiskusi dengan direktur medis dari Rumah Sakit Al-Shifa, beliau sendiri yang menyampaikan menyampaikan penempatan kami beda-beda. Jadi kan kami bertiga. Iqbal dokter bedah, saya dokter spesialis kulit, dan satu lagi dokter Bambang pediatrik. Al-Shifa ini terutama adalah pelayanan bedah sebenarnya. Lalu untuk anak dan maternal itu mereka tuh kalau di area sini mereka full semuanya ke Rumah Sakit Al-Rantisi. Gitu. Baik. Sementara saya spesialis kulit itu di full ke area klinik. Gitu. Di situ ada klinik kayak puskesmas begitu. Ada 2 puskesmas yang harus saya datangin. Gitu. Dan memang ternyata akhirnya saya ikutin ya jadwalnya seperti itu, saya ikutin aja dari mereka butuhnya bagaimana. Gitu. Ternyata memang pasiennya banyak sekali. Jadi memang kalau saya sendiri pasien yang di poli itu tuh sehari 130-an. 130 lebih. 130-an per hari. Lebih. Iya, itu juga 130 tuh karena saya udah nggak kuat lagi nyatet. Jadi saya udah nggak kuat lagi nyatet
nama, usia tuh udah nggak kuat lagi. Cuman bisa kecatat segitu, 130. Tapi itu lebih kelihatan. Gitu. Iya. Tapi Masya Allah banget ya, memang waktu itu saya bareng berdua. Jadi kami berdua. Aslinya kalau nggak ada saya, dokternya sendiri. Biasanya dia nanganin sehari tuh bisa 200. Gitu. Jadi kasus-kasusnya kebanyakan kalau saya nerima anak, kasus anak. Jadi banyak banget tuh anak-anak dengan masalah kulit, terutama infeksi, kemudian dermatitis kontak karena panas. Jadi kalau di sini bilangnya diagnosisnya heat rash, karena mereka kan kebanyakan tinggalnya di tenda ya, dan tenda itu kan nggak melindungi dari sun exposure. Jadi exposure matahari tuh kuat sekali, langsung kena di sini di tengkuk. Jadi biasanya tuh ada di sini nih rashnya, berupa bintil-bintil kecil-kecil gitu, merah, panas, perih. Gitu. Jadi itu banyak banget. Itu puluhan banget tuh anak-anak datang keluhan seperti itu. Malah yang ada saya niat bantu, yang ada malah saya jadi belajar juga gitu ya, bahwa di sana ada penyakit ini disebabkan oleh memang situasi yang nggak biasa gitu, bahwa orang di sana nggak bisa berlindung dari sinar matahari yang memang intens sekali. Di sini kisaran 30, 31, 34 gitu derajat Celcius. Jadi memang kuat, dan mereka di tenda ya, jadi nggak ada atapnya gitu ya, atapnya tipis. Nah kemudian selain itu ada pengalaman yang menarik ya, cukup menakutkan, tapi karena terjadi cepat banget saya juga nggak sempet takut sebenarnya. Jadi di belakang tempat saya praktek di namanya klinik Al-Darj, itu dia puskesmas sebenarnya ya. Jadi rupanya itu adalah perbatasan area red zone dengan green zone. Gitu. Jadi area di mana saya praktek itu sebenarnya green zone, tapi dia perbatasan. Kan ada green zone, ada red zone gitu ya. Nah saya persis banget di green zone-nya, belakangnya udah red zone tuh. Ketika saya lagi tenang-tenang gitu ya, periksa pasien, tiba-tiba bom di belakang saya tuh kenceng banget, sampai telinga saya tuh bep gitu, sampai bener-bener kalau jendela itu nggak dibuka ya di belakang saya, itu mungkin udah pecah kan. Karena bangunannya sih nggak bergerak ya, nggak bergetar, cuman gendang telinga tuh bener-bener berasa banget gitu. Saya kaget, langsung lihat ke belakang, ternyata memang ada bangunan yang secara target sudah ditarget itu mau dihancurkan, rupanya begitu. Ketika saya tanya itu apa, bangunan apa, ada orangnya nggak gitu. Menurut orang-orang lokal di sana itu udah dikosongin, Dok. Jadi memang itu adalah area utara, masuk ke area utara, di mana semua sudah dikosongkan, sudah dievakuasi. Mereka memang mau meratakan bangunan. Oh, ada misi Udah begitu ya? meratakan bangunannya, Masya Allah banget tuh begitu caranya. Gitu. Ya. Karena katanya mereka nggak berani untuk masuk ke darat gitu ya, nggak berani masuk ke jalan darat, mereka maunya pakai bom dari jauh. Tapi kan itu kan berbahaya banget ya gitu ya, dan itu rumah orang ya, rumah-rumah orang rata semua tuh katanya. Nah itu pengalaman bom paling deket yang saya alami seperti itu, lagi praktek siang bolong, tengah hari siang bolong, tiba-tiba ada bom di belakang. Saya sempat abadikan juga kali, kalau nanti mau dilihat ada videonya tuh, saya videoin, masih berupa kepulan asap tuh masih ada gitu. Kemudian kemarin malam ya, kejadian kemarin malam juga yang dekat itu, pengeboman di persis banget di depan pagar apa namanya, dinding betonnya Al-Shifa. Jadi di situ rupanya ada tenda jurnalis. Tenda jurnalis tepat banget nempel di situ. Disitulah dibom ternyata. Kemarin kejadian itu ya. Kejadiannya. Iya, itu yang paling terbaru nih. Akhirnya syahid ada 4 orang katanya yang jurnalis dari Al Jazeera. Yang memang intens mengabarkan berita tentang Palestina Israel. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang dokter bertiga ini meskipun tinggalnya bermalamnya tetap bersama-sama di satu gedung di Al-Shifa, tapi ketika praktek pelayanan pagi hari disebar ya dok ya. Dokter Arisa di klinik, ya, dokter Bambang di Rumah Sakit Arandisi untuk anak, dan dokter bedah, dokter Iqbal ada di Al-Shifa. Sudah bergabung dengan kita dokter Anissa, izin ada dokter Bambang. Ini tadi beliau menginfokan perjalanan pulang ini karena jam 4 selesai pelayanan kalau tidak salah. Apa kita bisa terhubung dengan dokter Bambang? Dokter Bambang, assalamualaikum dok.
Dr. Bambang atau Dr. Iqbal? Ini sudah bergabung sepertinya. Dr. Iqbal? Ya, Assalamualaikum. Mas Hafiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suara saya Baik. bisa terdengar nggak? Terdengar dok, tapi mungkin ada delay, tidak masalah. Kalau memang tidak Assalamualaikum, Mas memungkinkan Hafiz. videonya tidak Suara saya perlu bisa terdengar nggak? Ya, terdengar dok. Videonya kalau bermasalah tidak perlu dihidupkan, tidak Dengar ya? masalah dok. Ya, terdengar. Dokter saat ini berada di Oh Al-Shifa gitu, juga. oke. Oke. Baik, sudah terlihat juga Iya, dokter. sama di Alsifah. Jadi kita ini kan tinggal di lantai 4 di tempat ruang rawatan bangsal. Jadi ada satu ruangan bangsal itu dikosongkan. Halo? Ya, udah kedengar ya suara saya? Ya, terdengar. Meskipun ada delay sedikit dok, mungkin nggak apa-apa videonya Hafiz? di close, nggak apa-apa dok. Videonya mungkin di close supaya suaranya bisa agak lancar karena suara dokter tadi sempat gitu. delay. Ya. Ya. Baik dok, bisa Udah dicoba dengar? lagi dok. Halo? Ya, dengar. Jadi di lantai 4 dikosongkan. Ya, oke. Jadi kita ini di lantai 4 sekarang posisinya itu termasuk di daerah Al-Shifa. Nah, namun ada satu ruang bangsal yang kemarin itu dikosongkan untuk kita tim medis dari kemarin ada dari Amerika. Dokter mati ya? Halo dok, Dokter Iqbal. Jaringannya Suaranya hilang Pak. Oh, baik. Dokter Iqbal dan Dokter Bambang. Baik, Bapak Ibu, memang di sana pukul 4 sore tadi Dokter Bambang mengabarkan sedang perjalanan kembali ke Al-Shifa dan memang situasi internetnya cukup sulit di Gaza City ya dibandingkan dengan Khan Yunis ketika di selatan. Baik. Mungkin kita kembali sebelum ini. Ustadz Itang kita 20.30 tidak masalah Ustadz ya, kita mulai untuk materinya Ustadz. Lanjut Kang Hafiz. Baik, Bapak Ibu nanti jika ingin melakukan pertanyaan atau ingin tahu tentang update situasi langsung di Gaza, boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita Dr. Anissa, Dr. Bambang, Dr. Bambang dan Dr. Iqbal akan mencoba menjawab ya dengan situasi yang ada di sana. Mungkin kita kembali ke Dr. Anissa sambil menunggu koneksi langsung dengan Dr. Iqbal dan Dr. Bambang. Dr. Anissa? Ya, Mas. Ya, Dok, kalau tentang tadi yang sempat diceritakan ada banyak anak-anak yang menderita penyakit kulit. Kalau aktivitas perawatan luka, Dok, yang dilakukan di sana dan bergabung dengan wound care-nya tim Al-Shifa, apa yang bisa dokter sharing kepada jamaah yang ada di sini? Baik, untuk program ini memang saya sebagai dokter kulit membawa program yang pertama pelayanan kulit dan ikut tim wound care, merawat luka begitu, dan kemudian kalau memungkinkan juga ada transfer ilmu, jadi rencananya memang ada kuliah ya, pemberian kuliah kepada mahasiswa kedokteran. Nah, untuk yang wound care itu memang kami itu kan sebenarnya sudah punya jejaring di rumah sakit Nasef gitu. Yeah. Mereka sudah tahu tuh polanya kita pakainya apa, terus sudah dikenalkan lah dari EMT yang sebelumnya yaitu EMT 3. Jadi tinggal meneruskan. Tetapi ternyata sekarang kami itu ditempatkan di rumah sakit yang baru yaitu Rumah Sakit Al-Shifa. Nah, awalnya di sini kami juga lihat-lihat situasi ya, ada nggak ya program ini, kalaupun ada orangnya kan baru nih, jadi kita harus mulai dari nol lagi gitu kan, membuka jalan lagi gitu. Tadinya saya pikir udah, ya udahlah bismillah kalau memang nggak ada, ya udah apa aja deh yang bisa dilakukan. Ternyata qadarullah tempat kami istirahat itu sebelahnya persis adalah office atau kantornya dari wound care team. Gitu. Jadi waktu saya datang itu ternyata ada ruangan wound care team di situ.
ya udah langsung saya approach aja, langsung saya ketok-ketok, saya datengin, saya ngobrol, saya perkenalkan diri, saya ini dari Indonesia, kami bawa program ini itu. Memang program kita itu kan spesifiknya adalah pengobatan luka dengan menggunakan stem cell gitu ya, atau byproduct dari stem cell. Di mana fungsinya itu harapannya adalah untuk mempercepat penyembuhan luka. Gitu. Kenapa penting sekali di Gaza ini kita masukkan program ini? Karena seperti yang kita ketahui, pasien-pasien di sini itu tidak hadir dengan luka yang biasa-biasa saja. Beberapa foto barangkali sudah saya kirimkan begitu ya ke tim di Jakarta sebagai laporan harian, itu luar biasa sekali, benar-benar luas ya, kerusakan jaringannya tuh luas banget. Kemudian kita juga berkejar-kejaran dengan infeksi ya, karena semua pasien di sini hampir semuanya infeksi gitu. Kenapa? Karena waktu tunggu mereka dari pertama mereka luka sampai akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit itu bisa jadi sangat lama, bisa berhari-hari karena aksesnya susah, karena mungkin mereka ada di bawah rubbles gitu. Seperti itu tuh bikin secara teknis akhirnya ujung-ujungnya infeksi gitu. Kalau sudah infeksi biasanya mereka amputasi. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang kita hindari. Jadi tujuan utamanya adalah menghindari kesakitan yang panjang dan menghindari kematian. Nah, jadi karena hal itu penting tuh gitu ya, ada program One Care ini, dan untuk mempercepat supaya pasiennya cepat sembuhnya, tidak bisa langsung dikeluarkan dari rumah sakit pulang ke tempat keluarganya gitu, rawat jalan, itu harus ada bahan yang mempercepat penyembuhan luka. Dan memang kami membawa sekretome gitu. Itu adalah byproduct dari stem cell begitu. Dan alhamdulillah beberapa hari saya di sini memang sudah terpakai beberapa ya Mas. Produknya memang kami nggak bisa gunakan untuk semuanya begitu, karena jumlahnya terbatas, kemudian pasiennya juga banyak dan lukanya Masya Allah lebar-lebar sekali. Jadi kalau kami mau pakai semuanya banyak-banyak langsung habis. Jadi kami memang pilih-pilih. Dan saya alhamdulillah beruntung banget ya, merasa beruntung banget. Dari awal saya memperkenalkan diri di sini kepada tim One Care di sini. Masya Allah banget, mereka responnya sangat baik, sangat menyambut saya. Bahkan ketuanya sampai bilang, saya nggak peduli kamu orang Indonesia, orang Mesir, atau orang apapun, you are my friend, dia bilang. Jadi, kamu pokoknya temenan saya. Jadi, mereka merasa sangat happy gitu ya, bahwa ada orang yang dari jauh datang gitu buat bantu. Gitu. Walaupun sekedar bantu, nemenin aja gitu, mereka kayaknya udah happy banget. Masya Allah. Apalagi, saya kasih lihat ini bawaan saya punya ini, mungkin saya bisa bantu sedikit gitu. Saya tahu nggak bisa semua masalah saya bantu gitu ya. Masalah mereka banyak sekali dan saya mungkin nggak bisa bantu semua, tapi paling nggak saya hadir ada sedikit bantuan buat mereka, itu mereka udah happy. Ya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah mereka sangat senang apabila bisa bekerja sama gitu ya dengan BSMI untuk pelayanan-pelayanan berikutnya barangkali. Jadi udah ke situ mereka ngobrolnya gitu. Alhamdulillah. Dokter Anissa adalah perwakilan kami semua yang ada di Indonesia agar saudara-saudara kami di Gaza tahu bahwa kami ini hadir langsung dan kami titipkan lewat Dokter Anissa. Masya Allah. Terima kasih dokter. Kita coba hubungi Dokter Iqbal lagi. Dokter Iqbal, sinyalnya sudah oke? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter. Dokter Iqbal, kalau tadi Dokter Anissa luar biasa tentang bahkan saking overloadnya dan lukanya luar biasa lebar sekali. Kalau pengalaman Dokter Iqbal di unit bedah, dok, bagaimana? Kalau laporan yang saya terima, banyak pasiennya itu pasien tertarget atau gimana dok? Itu seperti apa dok? Ya, baik. Jadi kalau saya sendiri, saya bertugas itu di emergency room dan di operating area atau kamar operasi. Jadi untuk emergency room itu atau UGD, itu per harinya itu kurang lebih bisa 8 orang. 8? Halo dok? Dokter Iqbal?
Dr. Iqbal. Oh, baik. Halo, Dr. Iqbal sepertinya terputus lagi ya. Semoga Allah mudahkan. Dr. Iqbal? Halo, Assalamualaikum. Halo, ya. Halo, 800 ya, pasien di hilang UGD. mendadak. Iya, Dok. Hafiz. Iya, ya, Dok. Ya. Apa mendengar suara kami, Ya, Dok? jadi per hari itu kita memperoleh Ya. pasien itu 800 orang kurang lebih. Itu 800 sesuai dengan data satu hari. Iya, satu hari. Itu sesuai dengan data yang ada di Head of Departemen Emergensinya SIPA. Nah, IFA, itu ya. kan biasanya kalau misalkan beberapa menit kita mendengarkan suara bom meledak atau rudal meledak, disertai habis bom meledak tuh ada suara senapan yang saling balas-membalas gitu. Itu biasanya 10 menit kemudian atau setengah jam kemudian itu emergency room atau UGD itu langsung rame. Langsung kita kedatangan pasien-pasien baru gitu. Nah, adapun UGD yang ada di SIPA itu benar-benar sangat memprihatinkan karena bednya terbatas sehingga para korban ini, baik korban-korban yang kena bom ataupun kena senjata api, itu biasanya ditaruhnya di lantai, ditumpuk-tumpukin di sana. Nah, Ya. mana yang kira-kira emergensi itu langsung dibawa ke kamar operasi untuk dilakukan operasi. Nah, permasalahannya adalah di sini ini tidak ada sistem triase. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya. Kita juga coba diskusi dengan teman-teman dari internasional. Sepertinya memang sudah pakemnya mereka seperti itu model ininya, model penanganannya gitu. Jadi kalaupun kita mau masuk kita harus pelan-pelan. Seperti contoh di dalam kamar operasi, saya bisa masuk kamar operasi pakai sepatu, karena sepatu saya udah kotor-kotor kena pasir masuk ke dalam otomatis kan berpasir. Dan itu dimaklumi oleh mereka, jadi nggak ada masalah. Gitu. Kemudian juga saat operasi yang tidak nyamannya adalah laler ya, laler yang masuk ya tentu kan berisiko tinggi untuk terjadinya infeksi pada korban-korban pasca operasi. Dan itu juga sama-sama dimaklumi sama teman-teman yang ada di sana. Nah, jadi kalau dari saya memang sangat penting sekali tim medis ini dimaksimalkan di Kota Gaza, khususnya di SIFA. Karena hari ini yang hadir itu hanya dari tim kita, GSMI, disertai juga ada teman-teman 2 orang lagi dari Jerman sama dari Jordan. Dan teman-teman juga ada dari NGO lainnya. Itu masih kurang karena shift yang mereka terapkan di kamar operasi dan di emergency room itu adalah per 24 jam jaganya. Jadi kalau misalkan 24 jam hari ini dokternya besok istirahat, maka rolling lagi dokter-dokter baru. Seperti itu. Dan umumnya yang melakukan operasi itu adalah dokter-dokter PPDS atau residen-residen. Nah, itu pagi sampai sore biasanya PPDS yang mengerjakan. Kalau mulai malam maghrib, nah itu baru nanti dokter spesialisnya, bedah umum. Di sini nggak ada digestif, di sini semuanya bedah umum yang pegang. General surgery, memang dianggapnya sudah berpengalaman seperti itu untuk penanganan kasus-kasus luka tembak. Gitu. Jadi ada satu yang memang rencana saya akan advokasi dalam hal untuk berkomunikasi dengan MOS di sini adalah perihal penggunaan Ranger Lactat. Di sini saya lihatin luka-luka open wound itu semuanya dikasih Ranger Lactat. Dan saya coba diskusi bahwasanya alasan mereka adalah tidak punya sodium chloride. Tapi saya bilang kita di sini di wastafel kita ada air asin atau air di laut. Kenapa nggak itu dipakai saja untuk open wound? Sebab air laut tersebut itu dia juga kandungannya adalah sodium chloride. Dan mereka terkaget-kaget setelah saya bilang seperti itu. Dan mereka bilang bagusnya ada salah satu dokter yang spesialis bilang, saya baru tahu ide seperti ini. Artinya air laut itu bisa digunakan untuk luka. Saya bilang lebih baik diberikan air laut dibandingkan dikasih Ranger Lactat. Saya bilangin karena Ranger Lactat itu kan dia ada kandungan gulanya, yang mana ketika luka di jalan itu kan dia akan berisiko adanya bakteri Clostridium tetanii. Sehingga penting untuk kalau Clostridium tetanii itu ketemu Ranger Lactat itu akan lebih lagi bakterinya. Jadi baiknya disarankan untuk emergency room itu menggunakan cairan air laut aja yang kita bisa ngambil dari wastafel. Masuk air laut ya. Nah, kemudian ada dokter spesialis tersebut menganjurkan saya bagusnya ngomong sama level paling tingginya lagi
untuk bicara agar masukan tersebut bisa dijalankan di level bawah seperti itu. Masya Mas Allah. Hafiz. Semoga jadi jariah, dokter. Jadi ini betapa pentingnya hadirnya IMT di sana ya, dokter, terutama di Gaza City ya, karena jomplang antara tenaga medis dengan pasien yang berdatangan setiap hari, dan pentingnya transfer ilmu dari dokter yang tadi sampaikan, ternyata air laut bisa menggantikan beberapa bahan yang terbatas di dalam Gaza. Insya Allah. Dokter, kita coba, apakah Dokter Bambang sudah bisa bergabung? Halo, Dokter Bambang. Baik. Dokter Iqbal, kalau sambil menunggu Dokter Bambang, dengan 800 pasien, kemudian OK yang terus berjalan operasi, dan bagaimana bahan-bahan yang ada di sana dan tingkat keberhasilan? Saya kira laporan dari Dokter Iqbal tadi banyak alhamdulillah. Gimana Mas Hafiz? Kedengaran putus-putus? Baik, tadi dengan keterbatasan obat, bahan habis pakai dan segala macam, tingkat pasien yang sangat tinggi tadi, saya mendengar laporan Dokter Iqbal itu setiap operasi berhasil begitu. Dan bagaimana Dok situasi tingkat keselamatan pasien yang masuknya itu sangat luar biasa sekali? Ya, jadi begini, setiap pasien yang masuk itu biasanya kan kalau di kita normalnya di Indonesia kan ada asesmen ya, ada triase, nanti ada warna hijau, ada kuning, merah, hitam, seperti itu. Namun kalau di sini kita memang subjektif sekali. Kadang-kadang mana yang memang keluarganya, misalkan katakanlah keluarganya adalah keluarga pejuang, inisial H, berhasil mempres atau menekan pihak Kamal Oka, nah itu kadang itu yang jadi duluan. Gitu. Padahal menurut kita itu nggak terlalu emergensi misalkan. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk operasi umumnya kita berhasil. Operasi berhasil, cuman kan namun tantangan kedua kita adalah pada saat post operasi, pada saat pasien tersebut berada di ruangan. Nah itu yang nggak bisa kita kontrol, sebab adalah faktor kebersihan dan bangsal juga yang memang tidak terstandar, serba dengan high risk terjadinya infeksi. Seperti itu. Kalau operasi bisa saya bilang 80% kita berhasil sesuai dengan memang SOP lah. Kalau misalkan pasien-pasien yang memang rata-rata kan 80% di sini luka tembak. Luka tembaknya bervariatif, ada yang kena dari paru-paru kemudian tembus ke perut sehingga terjadi bocor di paru dan usus, atau ada juga yang tembus ke paru-paru tapi yang rusaknya di dalam di daerah hepar. Nah, jadi kita lakukan repair, kita repair hepar, kemudian kita tutup sementara, nanti next 2 hari ke depan kita buka lagi. Mengingat pasiennya biasanya dengan hemodinamiknya nggak stabil, jadi mau nggak mau kita harus quick in, quick out. Harus operasinya cepat, kalau bisa setengah jam clear, operasi langsung tutup, dorong ke ruangan untuk stabilisasi dengan cairan infus dan tambah darah, seperti itu, Mas Hafiz. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dokter, dengan keterbatasan standar dan keberhasilan operasinya dipastikan dengan yang terbaik. Dokter Iqbal dan Dokter Anissa mohon izin tetap standby. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari jamaah, karena setelah ini kita akan coba masuk ke materi dengan waktu yang ada. Ya, Ustadz Itang. Assalamualaikum Ustadz Itang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin Allah alam, materi kita tentang makosyad syariah, dan kemarin memang ada beberapa hal yang bisa kita korelasikan dan dengan cerita Dokter Anissa dan Dokter Iqbal yang saat ini masih berada di dalam. Ustadz dengan waktu dan tempat mungkin bisa disampaikan. Dokter Anissa dan Dokter Iqbal mohon izin tetap berada di Zoom dengan keterbatasan sinyal yang ada di sana. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bil khusus kepada para dokter yang sedang ada di medan perang ya. Dokter Anissa, Dokter Iqbal, Dokter Bambang
yang memberikan reportnya secara langsung kepada kita semuanya. Kita berasa ada membersamai saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mudah-mudahan bil khusus para dokter diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dalam menjalankan misi, menjalankan tugas. Mudah-mudahan jadi catatan jihad yang luar biasa ini ya, dari medan jihad. Satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Dalam Allah. hadis dikatakan demikian, Masya Allah. Bahkan debunya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita nggak ada apa-apanya. Keberadaan dokter di sana tentu bukan hanya misi pribadi, tapi juga menyelamatkan muka bangsa Indonesia. Kalau kita memang bisa memberikan peran, bertugas, dan juga berkontribusi ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan berkahnya dari apa yang tadi disampaikan dan tugas yang sedang ditunaikan. Mudah-mudahan insya Allah sekali lagi jadi kebaikan bagi kita semuanya, kebaikan bagi Indonesia. Jazakumullah khairan. Bil khusus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit melanjutkan. Nanti kita kembali ya ke Gaza ya. Alhamdulillah ini kesempatan yang langka. Luar biasa sekali dan rencananya juga Prof ya sebagaimana disampaikan ke Profesor hari Sabtu juga kita akan mengadakan tablik akbar dan solidaritas kemanusiaan, solidaritas Palestina. Apabila berkenan nanti Dr. Iqbal, Dr. Anissa, Dr. Bambang juga bisa live Zoom dengan para jamaah nanti ya insya Allah itu akan sangat bermakna sekali. Bismillah ya. Mudah-mudahan Mas Hafiz ya nanti kita coba matangkan Iya, dan Ustaz. dengan teman-teman panitia nanti insya Allah untuk kebaikan kita semuanya biidnillahi ta'ala. Karena tidak banyak masyarakat kita yang mendapatkan info secara langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterbatasan waktu yang ada sedikit saja satu poin berikutnya berkenaan dengan materi yang tersisa pada 2 pekan yang lalu ya. Kita coba sedikit sambungkan juga dengan materi para dokter yang disampaikan pada hari ini. Sebelum masuk, ada tadi saya membaca di Al Jazeera 4 jam yang lalu ya. Perdana Menteri Israel itu mengatakan nahnu fi muhimmah tarikhiyah ruhiyah al-kubro, dia bilang. Kami sedang menjalankan misi sejarah dan spiritual besar, yaitu membangun Israel Raya ya. Kalau kita lihat petanya, dan ini ya baru ya, bukan bukan apa namanya, bukan hoax atau bukan info sampingan. Ini dilansir langsung oleh televisi Al Jazeera. Saya baca tadi di Twitter atau di X. Kemudian disertakan dengan peta yang beredar selama ini ya, yang namanya The Great Israel itu, Greater Israel itu ya meliputi beberapa negara Arab, bukan hanya Palestina, Lebanon, Suriah, Irak ya, Saudi juga dapat, Egypt, Mesir, kemudian ya tentu Palestina dihabisin semua sama mereka. Kata Netanyahu, ini yang menjadi target besar kami di masa yang akan datang. Jadi kalau hari ini ada perjuangan dan perlawanan di tanah Gaza, sebetulnya mereka yang menjadi penghambat, penghalang misi dan kerakusan Zionis internasional Yahudi untuk menghabisi tanah Palestina. Dan kalau Palestina sudah habis, Gaza sudah habis, tentu mereka akan merembet kepada wilayah-wilayah yang lain sebagaimana yang dicita-citakan. Dan itu sekarang sudah dideklar oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Ya, sekali lagi tadi saya baca diliput di Al Jazeera, misi besar mereka seperti itu. Mungkin juga nanti Dr. Iqbal yang ada di Ashifa dan Dr. Anissa bisa cerita sedikit juga ya, mungkin tambahannya. Yang ramai kemarin itu tentang pembunuhan wartawan Al Jazeera, Anas Sharif, yang punya 3 anak, usia 20 sekian tahun ya, atau belum 30 tahun kurang barangkali itu. Dia kelahiran 96, 31 tahun. Viral sampai hari ini ya, kalau dibaca di berbagai media di Indonesia juga dan di dunia Arab, ramai sekali karena
sangat mewakili perasaan dan juga kegundah-gulanaan dunia pada hari ini. Dan infonya tadi Dr. Anissa menyampaikan itu di tenda yang nempel dengan Ashifa ya, Masya Allah. Luar biasa. Mungkin ada tambahan informasi yang lebih jauhnya seperti apa, karena sosok Anas Syarif ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kita bicara tentang goal maqasid ibadah itu ibadah, penghambaan kepada Allah, ya, tauhidullah, tahqiqut tauhidillah. Maka poin berikutnya kata Profesor yang menulis kitab Ushulud Dakwah, dia mengatakan maqasid ibadah itu adalah maqasid ibadah di dalam Islam adalah melahirkan kebahagiaan hidup, menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Ya, di antara ayat yang berkenaan dengan itu di surat Al-Mu'minun yang biasa kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dikorelasikan antara keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan dengan salat khusyuk, dengan ibadah. Dari sini Prof. Abdul Karim Zaidan membuat atau menarik benang merah ya di antara maqasid ibadah supaya kita bahagia. Tambah hebat ibadah, tambah bahagia. Tambah kuat ibadah, tambah bahagia. Tambah khusyuk ibadah, tambah bahagia. Tambah banyak baca Quran, tambah bahagia. Tambah rajin sedekah, tambah bahagia. Ya, kalau kita tanyakan tentu kepada para relawan ini, saya yakin ya para dokter ini mendapati satu makna hidup kebahagiaan yang tidak bisa kita dapat karena kita tidak jalan ke sana. Ya, para dokter ini kan ibadah terbesar. Nolong orang itu ibadah. Menyelamatkan nyawa orang ini ibadah luar biasa. Bahkan dalam maqasid syariah itu menjadi maqasid nomor 1. Hifdun nafas, menjaga jiwa. Itu adalah ibadah terbesar, menjaga jiwa. Pasti para dokter merasakan satu kebahagiaan yang tidak bisa kita rasakan. Ini juga yang disampaikan dulu oleh Said Qutb, Asy-Syahid Said Qutb mengatakan, ya, dia katakan al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun la yadhuquha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an ya adalah satu kenikmatan. Al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'mah adalah satu kenikmatan la yadhuquha illa man dzaqaha. Tidak bisa dirasakan kecuali oleh mereka yang menikmati secara langsung. Kita kalau mendengar steak itu enak, ya, pemahaman enaknya tidak akan sama dengan mereka yang menikmati secara langsung. Kalau kita mendengar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kambing guling itu nikmat, lezat, ayam bakar, ikan bakar, tetapi kenikmatan yang kita bayangkan itu tidak akan dirasakan ya atau tidak lebih besar daripada mereka yang menikmati. Tentu dalam bab ini mereka yang melakukan ibadah mereka akan mendapati kenikmatan yang lebih besar daripada mereka yang hanya tahu itu adalah sebuah kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ilmuwan ya di Amerika, Harvard University, ada juga di riset di Wisconsin, Stanford. Mereka melakukan riset tentang korelasi antara meditasi ya, meditasi dengan kebahagiaan dan kesehatan. Itu bisa kita akses di situs kahel7.com. Intinya apa? Dia bilang ada perubahan positif pada otak setiap kali melakukan meditasi. Ketika orang melakukan meditasi itu
Ya, ada perubahan positif, lebih segar, lebih bahagia dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa? Kalau Islam kan punya konsep sholat khusyuk. Di Islam itu ada konsep sholat khusyuk. Kalau dikorelasikan dengan ayat yang tadi, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi mereka baru tahu ternyata dalam meditasi itu ada kenikmatan. Ya, padahal Islam sudah mengajarkan kepada kita 1400 tahun yang lalu ada namanya konsep sholat khusyuk dan itu adalah sumber kebahagiaan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, berikan kami waktu rehat ketika sholat, yaitu ketika sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mendapati masalah berat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendirikan sholat. Ya, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah tangga seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lain misalkan Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala dia mengatakan, laisatis sa'adah bil amwal walal kusur. Kebahagiaan itu bukan terletak pada harta dan istana. Walakin bisa'adatil qalbi. Tapi bahagia itu adanya adanya di hati. Wa inna aqrab tariq ila sa'adatil qalbi an tudkhil as-sa'adah ala qulubin nas. Cara paling pendek untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, jalan tol untuk mendapatkan kebahagiaan adalah bahagiakan hati orang lain. Wa inna akbarul ladzat ladzatul ihsan. Kenikmatan yang paling puncak itu adalah kenikmatan ketika berbuat baik kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini pasti nanti mungkin dari bahan ini, dari teori ini kita mohon pada para dokter ini, Dokter Iqbal, Dokter apa tadi, Dokter Anjani ya, Anissa ya, Bu Anissa, Dokter Sulaiman, juga memberikan perspektif ini bagaimana gitu implementasinya. Ya, pasti. Karena ini kita nggak ngerasain. Kita misalkan kalau di sini punya teori, ya kalau kita ngasih itu seneng, hati itu seneng. Kalau kita ngasih orang, bantu orang tuh hati terasa lega. Tentu Prof juga ya yang baru pulang dari sana, Prof. Kemudian tadi ada Dokter Jamaluddin, juga ada Dokter Prita. Itu pasti teori ini yang disampaikan oleh Syekh Ali Tantowi ini apa yang dirasakan gitu. Nanti kita simak ya. Nah, kemudian juga ada seorang ilmuwan dari Kuwait ya, namanya Jasim Al-Mutawi, dia mengatakan, nahnu lam nukhlaq lis-sa'adah. Jangan salah orientasi, dia bilang. Kita ini tidak diciptakan ya untuk langsung bahagia. Ya. Tapi kita ini diciptakan wa innama khuliqna lil ibadah. Kita ini diciptakan untuk beribadah. Wa fil ibadah sa'adah. Nah, kebahagiaan itu ada dalam ibadah. Ya. Jadi dia bilang fal bahitsuna anis sa'adah mukhtiun. Kalau para pencari kebahagiaan itu keliru, dia bilang. Tetapi wal bahitsuna anil ibadah muwaffaqun. Mereka yang mencari ibadah itulah jalan yang benar. Mereka yang beribadah, ya fokus ibadah itu benar karena nanti akan berujung kepada sa'adah. Tapi kalau mencari sa'adah belum tentu dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terjebak juga dengan teori-teori yang dikembangkan oleh mungkin Barat ya, yang basicnya tentu bukan basic spiritualis ya, yang mengkaitkan dan mengkorelasikan kebahagiaan dengan materi. Sehingga ada ukuran-ukuran kebahagiaan orang itu adalah sehingga keluar misalkan ada yang disebut ada majalah Forbes ya, 100 orang terkaya di dunia. Karena dikorelasikan kekayaan dengan kebahagiaan. Tapi apakah betul dia bahagia? Karena kekayaan yang dia punya belum tentu juga.
Kemudian dari situ lahir teori-teori atau apa namanya, ada aktivitas seperti misalkan Miss Universe, ya, mencari perempuan yang paling cantik di dunia. Kemudian idol-idol ya, yang suaranya paling merdu di dunia. Kemudian bagaimana menjadi influencer, bagaimana menjadi artis dan seterusnya, kesohoran. Karena bagi mereka yang namanya kebahagiaan itu ada di situ. Tapi dalam Islam, kata Syekh Jasim Al-Mutawi, ya, wa innama khuliqna lil ibadah wa fil ibadah sa'adah. Kita ciptakan untuk ibadah dan dalam ibadah itu ada kebahagiaan. Sekali lagi nanti ini terkonfirmasi atau dikonfirmasi oleh para dokter kita. Menjalankan misi ini kan tantangannya maut. Tadi dengar dari dokter Anissa, ya, ada suara bom yang begitu dekat. Ini kematian gitu. Tapi masalahnya kan kok berani gitu. Ini para dokter ini kan tantangannya nyawa. Pasti ada satu motivasi yang luar biasa yang dimiliki oleh para dokter ini, yang ini ya, ini menjadi sebuah teori, dan teori ini yang mesti ya nanti kita dengar bagaimana yang dirasakan. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, beliau sekarang menjadi bahasa kita MUI-nya ya, MUI-nya Suriah ya. Beliau termasuk para mufti Suriah yang diangkat baru-baru ini oleh presiden yang baru. Dia mengatakan al-ibadah ta'ah tau'iyah, ibadah itu ketaatan yang spontanitas. Ya, mamzujah bimahabbah qalbiyah. Dia berselimutkan cinta yang terpatri di dalam kalbu, di dalam hati. Asasuha ma'rifah yaqiniyah. Pilarnya adalah, dasarnya adalah keyakinan. Ya, keyakinan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya dia bilang taqdi ila sa'adah abadiyah. Yang ujungnya itu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang kekal, baik dunia ataupun di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Hafid dan teman-teman semua yang hadir. Jadi poin kita malam ini melengkapi update ya situasi di Gaza. Kita kuatkan dengan teori bahwasanya di antara maqasid ibadah di dalam Islam itu mengantarkan orang kepada kebahagiaan. Dan di antara ibadah, selain ibadah ritual, ada ibadah yang sifatnya horizontal dengan sesama manusia, ibadah sosial. Seperti yang sedang dilakukan oleh misi EMT 4, teman-teman BSMI yang hari ini ada di tanah Gaza, di tanah jihad, di tanah yang penuh dengan barokah. Kepada para dokter, raihlah berkah itu sebanyak-banyaknya. Ya, tanahnya berkah itu, batunya berkah, pohonnya berkah. Orang-orang yang hidup di sana juga orang-orang yang barokah. Darah yang tercucur di sana adalah darah yang barokah. Mudah-mudahan keberkahan itu nanti kebawa pulang ke Indonesia dan berkahnya bisa disebarkan kepada keluarga BSMI dan kita semuanya yang ada di Zoom meeting pada malam ini. Demikian ya dari saya, nanti kita bahas di sesi berikutnya, poin-poin berikutnya ya. Demikian Kang Hafiz, kita kembali lagi ke Kang Hafiz. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Itang, ada pemaknaan yang luar biasa sekali tadi tentang materi yang sering kami dengar tentang hikmah diturunkannya syariat adalah hifzun nafs tadi ya Ustaz ya, menjaga nyawa. Dan hari ini para dokter kami yang ada di dalam sedang melaksanakan prakteknya, Masya Allah. Tagline BSMI itu selamatkan satu jiwa sambung 1000 asa. Jadi ketika menyelamatkan satu jiwa, seolah-olah kita sedang menyelamatkan kehidupan seluruhnya. Dan para dokter kita ini sedang melaksanakan, Masya Allah. Dokter, tadi ada Dokter Nisa dan Dokter Iqbal masih bergabung, Dokter Bambang? Masih, Mas. Masih, Mas Hafiz. Nah, dokter tadi boleh dari Dokter Anissa memaknai
betul tidak gitu ketika memberikan, dalam hal ini konteks adalah ilmu dokter, tenaga dokter, pikiran dokter di medan yang sangat berbahaya, apakah justru bahagia atau takut atau apa gitu, Dokter Anissa? Silahkan, Dok. Saya rasa mungkin tempat ini bukan sekedar tempat berbahaya biasa, tempat konflik biasa. Konflik terjadi di mana-mana di dunia ini. Ada di negara kita ada konflik, di negara lain ada konflik, di sini ada konflik. Tapi khusus apa yang terjadi di Gaza ini kan sebenarnya adalah suatu yang sudah diceritakan di Al-Quran, gitu ya, dan ada sebuah perjuangan religi di sini gitu ya yang saya pahami. Jadi kalau buat saya ini tuh bukan sekedar kalau kita mati di daerah konflik kemudian kita jadi bahagia atau bagaimana. Tapi ini saya punya keyakinan bahwa saya sedang mengamalkan apa yang saya punya, yaitu jiwa raga saya, ilmu saya. Kebetulan saya adalah seorang dokter. Apa yang bisa saya berikan yaitu ilmu saya, keahlian saya, diri saya gitu, untuk ikut memperjuangkan perjuangan umat muslim yang ada di Gaza dan memperjuangkan kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang inline atau sesuai dengan nilai-nilai dari agama kita, agama Islam. Juga dari nafasnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Di mana kemanusiaan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi jadi saya kedepankan itu, semangat itu, sehingga nggak terasa takut, alhamdulillah. Di awal-awal saya merasa takut. Prof sama Dokter Prita pasti tahu gimana takutnya saya. Teman-teman yang lain pasti juga tahu gimana takutnya saya. Saya pikir semua orang pasti ada ya sedikit rasa takut. Tapi ketika saya masuk ke Gaza, kemudian bahkan saya dengar bom kejauhan, saya dengar bom, saya lihat di belakang saya itu nggak sebanding dengan apa yang saya rasakan ketika saya bisa gunakan ilmu saya untuk bantu orang gitu. Siapa aja, kadang-kadang OB lewat, dia minta tolong dokter ini luka gitu, saya bantuin. Terus ada anak kecil, kebetulan saya lagi kantongin permen sama coklat. Di sini kan nggak boleh ada permen ya, jadi permen tuh nggak masuk, coklat nggak masuk berbulan-bulan. Saya bawa buat bekal saya gitu, saya bagi, saya kasih, terus dia senang banget. Itu tuh benar, ternyata benar Ustadz yang dikatakan tadi, rasanya tuh bahagianya kita beda. Bahagianya kita tuh rasanya bahagia banget gitu, dan kita happy melihat anak yang tadinya mungkin dia murung gitu ya, nggak lapar, nggak punya makanan, kita kasih permen sedikit, dia udah happy banget tuh rasanya, Masya Allah banget. Jadi memang benar, saya udah mempraktekkan sendiri di sini, rasanya memang luar biasa, memang membahagiakan sekali. Masya Allah. Masya Allah. Saya harus bingung harus merespon apa, Masya Allah. Masya Allah, Dokter. Dokter Iqbal, kalau saya boleh bertanya dengan penjelasan Ustaz tadi, Dok, apakah ada spiritual journey yang Dokter Iqbal rasakan? Tadi saya keinget istirahatkan kami dengan sholat, apakah para penduduk Gaza itu betul-betul bertamasya dengan sholatnya? Dokter Iqbal mungkin jauh lebih mengetahui situasi di sana. Dokter Iqbal, silakan. Ya, kalau dari saya, Mas Hafiz ya, jadi saya teringat ini kan Palestina ini kan masuk bagian dari bumi Syam, dan di mana para malaikat itu mengepakkan sayapnya di seluruh bumi Syam itu. Artinya ini memang tanah suci ya, tanah para nabi dan tanah para pejuang. Jadi ketika saya mulai memasuki Aman Jordan saja itu sudah kita merasakan sebuah spiritual yang kita nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi kita merasa bahwasanya magnet negeri Syam itu adalah negeri para pejuang. Jadi karena niat kita pun sama, jadi yang saya rasakan adalah aura itu jadi positif. Jadi kita juga merasa tidak ada kekhawatiran, bahkan ada sebuah kenyamanan di situ. Ada seperti kayak titik spiritual di mana itu tersentuh gitu. Masya Allah. Masya Allah.
Dr. Iqbal? Baik, sepertinya oh Masya Allah, terima kasih. Mas Hafiz, saya pakai Ya, punya Pak Bambang aja. ya boleh. Pak Bambang lebih sinyal bagus ya. Pak Bambang sudah Jadi saya hadir ingat di Asyifa? Pak Bambang Silakan. lagi ada di sebelah saya. Oh, Jadi Dr. Bambang, silakan. Bisa sharing. Dr. Iqbal, silakan Dr. Iqbal lanjutkan. ketika motivasi yang saya rasakan saat saya masuk ke dalam bumi ke Palestina itu sendiri adalah ya Kedengaran. Mas Ya, Hafiz, Dok, kedengaran Dr. Mas Iqbal, Hafiz. silakan Dok. Ya, jadi intinya adalah yang saya rasakan pada saat saya masuk ke Palestina atau tanah Gaza itu sendiri adalah saya hanya ingin berharap bahwasanya nanti suatu saat ya kalau saya sudah tidak ada lagi di muka bumi ini adalah ya ketika kita berkumpul di alam Gaza itu setidaknya ada saya di salah satu perjuangan itu. Nah, saya rasa itu adalah mimpi tertinggi saya. Dan dikatakan kuat apa tidak, sama di sini satu hari kita beradaptasi. Jadi Ya, dokter. Sempat putus, Dok. Dr. Iqbal. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu saluran terhubung kembali. Dr. Bambang sedang bersama dengan Dr. Iqbal, sudah sampai Syifa ternyata. Memang kendala internet ya. Dokter? Ya. Jadi prinsipnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Artinya hidup kita adalah semua Allah yang menentukan. Jadi kalimat Quran tersebut yang saya pegang pada saat saya khususnya berada di emergency room dan berada di operating area. Artinya terlepas memang rumah sakit Al-Shifa itu masuk kategori green zone atau zona hijau yang dikatakan aman, tapi tidak ada garansi di sini. Buktinya saja beberapa hari yang lalu jatuh rudal atau bom entah dari drone atau dari jet Falcon 16 ke tenda wartawan Al Jazeera dan wartawan lainnya, itu berjarak sangat dekat sama kita. Itu 30 meter. Itu kejadian sekitar jam 11 malam kalau nggak salah saya ingat. Pada saat jatuh rudal tersebut, cukup ledakan yang dahsyat, yang sangat besar dan bergetar kamar operasi dan tempat lari. Teman-teman kita lari Roka dan hanya saya dengan dokter Tisar yang bertahan. Karena kenapa kita bertahan? Karena kita nggak mungkin meninggalkan pasien yang sudah terbuka perutnya dan belum ditutup gitu loh. Jadi memang kita sempat terdiam beberapa detik, saling tatap-tatapan, kemudian cepat move on, langsung kasih kode, ayo kita main cepat. Kita harus segera tutup perutnya pasien tersebut. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya selalu berzikir, astagfirullahaladzim, kemudian saya selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu benar-benar menenangkan. Hampir tidak ada rasa kekhawatiran lagi. Setelah kita bersalawat, kita berzikir, dan kemudian setelah lagi menjaga wudhu ya. Menjaga wudhu. Jadi kalaupun kita khawatir, hanya sebentar. Sesaat aja. Itu dikarenakan lebih karena kita mau mikir, kita habis ini mau ngapain lagi. Setelah itu mau seperti apa gitu. Seperti itu. Jadi seperti ada spiritual yang memang membackup secara langsung, apalagi di emergency room itu crowded. Ratusan orang, bahkan ribuan orang yang datang. Dan berbagai macam. Pada saat kita masuk, apalagi saya wajahnya berbeda sendiri, tidak berhidung mancung, tidak bermata besar gitu kan, dan tidak berperawakan tinggi, itu langsung menjadi sorotan. Ini orang mana nih? Apa jangan-jangan ini orang Amerika gitu. Tapi ketika dia melihat baju kita ada merah putihnya, mereka langsung, wah Indonesia, Assalamualaikum. Gitu. Jadi kita merasa tenang di situ, merasa tenang dan merasa diterima saat itu. Jadi ya, Masya Allah. Merah putih menjadi lambang persaudaraan kita dengan Palestina ya, Dok ya. Dokter, kami ingin Dr. Bambang bisa speech
barang beberapa menit karena tadi mungkin sedang perjalanan pulang ke Al-Shifa. Apa Dr. Bambang bisa terhubung? Halo Dokter Iqbal dan Dr. Bambang, karena satu device, apa sudah bisa terhubung? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Prof. Basuki dan juga Dr. Prita yang menjawab pertanyaan para jamaah ya, Bapak Ibu sekalian. Prof. Basuki dan Dr. Prita adalah IMT kedua yang masuk ke Gaza ya, bulan Mei Juni ya. Jadi beliau betul-betul tahu dan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang di kolom chat. Karena keterbatasan waktu kali, terima kasih sudah membantu menjawab pertanyaan para jamaah. Dr. Iqbal, Dr. Bambang. Dr. Bambang, Masya Allah. Assalamualaikum dok. Alhamdulillah. Ini baru sampai di Al-Shifa ini dok, dari RMDC. Dokter masih di mute itunya, mic-nya, Dr. Bambang. Mohon izin. Bapak Ibu, izin. Ya, Dr. Bambang. Mic-nya masih di mute, dok. Mohon izin, dok. Mic-nya masih di mute atau di host diizinkan untuk dibuka. Bisa dibantu. Bapak Ibu izin sudah jam 9.15 tapi kita izin lanjutkan sebentar, tidak masalah ya, karena biasanya kan kajian kita selesai jam 9. Saya mohon izin waktunya karena ini sangat langka kesempatannya untuk live report langsung dari Gaza dengan 3 dokter kita, Dr. Anissa, spesialis dermatologis, Dr. Muhammad Iqbal Mubarak, spesialis bedah, dan Dr. Bambang Surif, spesialis anak. Dr. Bambang, mic-nya dokter masih belum terbuka saya lihat. Dok, mohon izin dok. Mikrofonnya dok di Zoom masih belum terbuka. Mikrofonnya, apakah Dr. Bambang bisa mendengar saya? Jika bisa mendengar saya, izin dok. Atau mungkin host. Ya, halo dok. ya, sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, sudah. Dokter, mohon izin. Tadi kemarin bagaimana? Pas dokter adalah dokter spesialis anak pertama yang dikirim oleh IMT BSMI, dan bagaimana kondisi anak-anak yang selama ini dokter tangani setelah beberapa hari berpraktek di Gaza City, dokter bisa cerita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang saya kirim ke grup BSMI bahwa kalau kita di Indonesia itu ada istilah bahwa apapun makanannya, minumannya adalah teh botol. Nah, sekarang saya pakai istilah itu untuk pasien-pasien anak di Gaza, bahwa apapun penyakitnya itu biasanya disertai dengan gangguan gizi yang berat, terus yang kepala besar itu dengan gizi yang sangat buruk. Jadi pneumonia, kemudian bronko-pneumonia, kemudian penyakit apapun, termasuk yang banyak sekarang adalah Guillain-Barré syndrome, terus GE gastroenteritis, itu semuanya disertai dengan gangguan malnutrisi yang berat. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena pertama bahwa penyakit utamanya itu otomatis lebih sulit sembuh dibandingkan pada keadaan gizi yang normal. Kemudian yang kedua bahwa penanganan dari gizi kurang atau buruk itu memang sangat tidak memadai. Jadi saya sudah mengajarkan kepada para koas di sana, kemudian ada dokter-dokter yang baru lulus, misalnya ada pasien yang dengan gizi buruk,
perhitungan kalorinya berapa, perhitungan proteinnya, lemaknya, dan berapa, itu semua tidak ada yang mencukupi, bahkan tidak lebih dari 50%. Dan setelah saya tanya, ya memang begitu keadaannya. Jadi bahkan ada yang dirawat sampai 3-4 bulan dengan keadaan yang sama dan tidak ada perbaikan. Memang begitu. Jadi itu suatu masalah yang besar bagi saya. Dan saya tidak bisa apa-apa lagi karena bukan hanya obat yang tidak ada, makanan, minuman, susu sangat-sangat kurang. Tuh. Masya Allah. Waktu mau berangkat juga ke sini saya memang bertanya apakah saya bisa membawa obat-obatan ataukah makanan minuman, tapi kan nama-namanya terbatas sekali. Jadi seperti yang terjadi bahwa seperti satu koper itu seperempat saja bagian saya, seperempat bagian BSMI dan setengah bagiannya dari Rahma. Jadi tidak ada yang bisa kita bawa sama sekali. Ya. Itu yang membuat saya gimana ya? Jadi saya yang pertama sekali masuk ke Gaza itu waktu melewati border Israel, itu pertama kali. Mungkin kalau saya katakan ya pertama kali dalam hidup saya menangis. Saya lihat betul-betul seperti yang tampak dalam film-film. Orang datang tidak tahu dari arah mana saja hanya untuk meminta makanan, mengendor-endor pintu kaca mobil. Tapi yang saya salut dari mereka bahwa setelah dijelaskan mereka tidak melempar, tidak ada. Artinya dalam keadaan begitu pun masih ada pribadi yang sudah tertanam bahwa dia tidak melempar, dia tidak merusak. Padahal keadaannya sangat-sangat jelek. Gitu. Masya Allah. Iya dokter. Itu kemudian yang waktu pengalaman pertama juga mendengar letusan, karena pada saat itu saya sedang tidur. Bayangkan itu letusan bisa membangunkan saya. Langsung saya terbangun karena letusannya keras sekali. Saya hubungi anak saya, hanya satu yang saya kasih tahu. Pertama, bilang, masih ingat apa yang wasiat saya? Itu yang pertama saya sampaikan kepada anak-anak saya itu. Karena sebelum saya berangkat, ya saya bisa katakan bahwa kalaupun saya harus di sini untuk selamanya, ya di sini. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan di rumah, di daerah green zone sekalipun tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Gitu Pak Ustaz. Ya, dokter. Dokter, dengan keterbatasan nutrisi bagi anak-anak ini, ikhtiar maksimal apa yang akhirnya dilakukan mungkin dari teman-teman dari internasional, atau mungkin apa yang ingin dokter sampaikan kepada stakeholder di sini yang mungkin kita bisa dorong agar apa yang ini sangat mendesak sekali begitu dokter? Halo? Melihat. Ya, halo? Halo? Dokter, bisa mendengar suara saya, Dok? Dokter Bambang. Ya, halo. Ya. Tadi bisa. Dokter tentang keterbatasan nutrisi dan segala macam. Apa yang pengen dokter sampaikan ke pemerintah, ke dunia internasional ini? Sangat mendesak, mau nggak mau harus masuk apa yang bantuan segala macam, apa yang pengen dokter sampaikan karena melihat kondisi anak-anak ini? Yang pertama apapun yang kita lakukan, yang pertama dan sangat penting adalah bagaimana membuka blokade yang ada. Jadi maksud saya begini, omong kosong kita berbicara penanganan itu, sedangkan apa yang kita mau sampaikan ke rakyat Gaza, baik obat-obatan maupun makanan itu tidak sampai. Jadi walaupun dikirim berapa dokter sekalipun yang super spesialis, tapi kalau misalnya makanan tidak mencukupi, kemudian obat-obatan tidak mencukupi, itu ya dalam tanda kutip itu sama aja kurang ya. Artinya yang pertama dan utama dalam bagaimana pemerintah Indonesia mempressure pemerintah Israel melalui apakah negara-negara Islam untuk membuka blokade, itu yang pertama.
Kalau sudah membuka blokade, baru kita bisa pikirkan yang lain, memberi bantuan, kemudian menjelaskan kepada rakyat Indonesia tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gaza ini. Itu aja. Baik. Baik, ini ada pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan materi yang disampaikan Ustadz Itang tadi ya, tentang apakah dengan situasi yang serba sulit tadi, Dr. Bambang, Dr. Anissa, dan Dr. Iqbal, antum bertiga melihat nasru minallah ya, apa pertolongan Allah itu hadir, mungkin apakah ada apa kekuasaan Allah yang dokter bertiga lihat secara langsung begitu? Apakah memang situasinya sangat sulit sekali ya? Apakah memang apa yang bisa menguatkan pertolongan Allah itu hadir dan antum bisa melihatnya, apa mungkin yang bisa dilihat, Dok? Atau bisa diceritakan apakah ada begitu? Apakah pasien yang bertahan dengan situasi yang sulit atau seperti apa, Dokter? Ada pertanyaan begini, yang saya katakan tadi, yang pertama waktu melewati border saja, mereka itu tampak kekurangan, sangat-sangat kekurangan makanan. Tapi yang mereka lakukan tidak pernah merusak, tidak pernah melempar mobil. Setelah jelaskan bahwa kita dari Indonesia dan tim kesehatan, mereka tidak melempar atau menghadang mobil. Yang kedua, saya karena saya sudah berapa kali mendengar dari orang-orang tentang bagaimana keteguhan rakyat Gaza, setiap saya pertanyaan bahwa apa yang Anda butuhkan dari saya, mereka katakan tidak ada yang mereka butuhkan. Kalaupun kita mau memberikan, jangan bertanya seperti itu, berikan saja. Dan kalaupun kita berikan, dia akan bertanya apakah ini betul untuk saya atau tidak. Oh, Masya Allah. Dia tidak pernah meminta secara langsung, tidak pernah sama sekali. Selama sudah berapa hari di sini, saya tidak pernah mendengar ada apa, tidak ada. Itu sangat-sangat langka kepribadian seperti itu. Ya. Masya Allah. Ya, kita bisa belajar dan berkaca ya, Dok ya, karena misalnya kita harus berkaca dan berani berkaca. Kalau terjadi di Indonesia, kita tahu paham ya, ketika ada bantuan datang mungkin karena kebutuhan segala macam berebutan begitu, tapi adab yang dijalankan bangsa Palestina sangat luar biasa ya, Dok ya. Dokter Anissa, ini juga yang saya yang saya juga lihat ini, kan saya tanya kenapa seperti harga gula begitu tinggi, pernah sampai 2 jutaan sekilo. Mereka jawab itu bahwa kita ini tergantung dari gula, karena gula juga berfungsi sebagai nutrisi, jadi untuk tambah-tambah kalori. Jadi saya nanti berpikir panjang bahwa suatu saat nanti ada masalah baru yang akan timbul nanti berkaitan dengan kadar gula yang tinggi, diabetes mellitus. Karena di sini tidak ada, sangat sulit mendapatkan protein, lemak. Jadi mereka ambil segala-galanya itu dari gula. Baik, jadi memang karena keterbatasan nutrisi, apalagi protein ya, Dok. Akhirnya berguna dan ada. Baik. Dokter Anissa, apakah masih bergabung dan apakah merasakan pengalaman yang sama tadi atau ada pengalaman lain ketika merawat pasien dan makna nasru minallah, pertolongan Allah itu hadir? Apakah Dokter Anissa betul-betul merasakan langsung di tengah warga Gaza? Dokter Anissa masih bergabung dengan kita? Ya, masih, Mas Hafiz. Memang benar tadi ya yang dikatakan Dokter Bambang, saya juga merasakan demikian. Kita kan lihat pola ya, jadi Dokter Bambang cerita demikian, di lokasi lain, saya di lokasi yang beda juga mengalami hal yang sama. Rupanya mungkin memang kepribadian atau adab mereka seperti itu. Itu jadi pelajaran sih buat saya. Jadi kalau yang saya tangkap ini, orang-orang Gaza ini yang saya lihat sejauh ini adalah, kita ini kan kadang dari jauh bawa oleh-oleh ya, kayak bawa misalnya permen gitu ya.
kita bawa permen agak banyak nih, kita kasih ke satu orang. Itu dia tuh nggak akan mau ambil banyak semuanya langsung. Jadi dia akan ambil satu, terus sisanya pun kalau kita suruh, kita paksa dia ambil banyak, dia akan bagi-bagi ke orang lain. Padahal kita tahu bahwa kondisinya mereka ini kekurangan gitu. Jadi saya melihat mereka ini walaupun kekurangan, mereka nggak menjadi serakah, kemudian mereka nggak jadi menghilangkan keinginan atau kesadaran mereka untuk berbagi sama orang-orang di sekitarnya gitu. Itu juga yang saya lihat terjadi di nakes-nakes di sekitar tempat kami kerja ya. Jadi nakes di rumah sakit, di klinik tuh kayak gitu. Jadi kalau saya keluarin permen, saya keluarin apa, coklat, makanan, itu mereka bagi-bagi ke semuanya. Padahal yang saya tahu ada beberapa orang yang dia makan tuh cuman sedikit banget pagi gitu. Belum makan sebenarnya, tapi kita kasih makanan dia bagi-bagi. Jadi kondisi kekurangan tidak membuat mereka jadi tidak berbagi dengan yang lain. Gitu. Sementara saya lebih banyak refleksi diri sih sebenarnya di sini ya, ketika melihat orang-orang Palestina tuh, saya lebih banyak bercermin ke diri sendiri gitu, bahwa saya masih sering gitu ya, kayak misalnya saya punya makanan terbatas, nggak banyak, tuh saya kekepin sendiri gitu, nggak mau bagi-bagi sama yang lain itu. Jadi itu kadang-kadang kan sifat manusia seperti itu ya, takut kekurangan gitu. Kita punya uang di dompet, jadi ragu-ragu untuk sedekah karena takut nanti butuh ini itu gitu. Jadi kita takut kekurangan terus gitu. Sementara orang-orang di sini memang udah kurangan, kita kasih rezeki, dia bagi-bagi sama yang lain. Jadi itu saya yang dalam banget yang saya maknai itu, dan insya Allah jadi pelajaran yang sangat berharga banget buat saya. Gitu. Insya Allah. Memang betul lah akhlak penduduk Ahlus Syam itu menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain, dan itu dirasakan betul oleh tiga dokter. Bapak Ibu semuanya, jika berkenan, dan mungkin nanti insya Allah mungkin akan bisa kita titipkan kepada dokter kita yang ada di dalam, jika berkenan untuk menitipkan sedikit donasi, bisa melalui Bank Syariah Indonesia di 7015119548 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia, atau Bapak Ibu semuanya bisa buka di donasi.bsmi.org.id, yang insya Allah dokter kita masih ada semingguan lebih ada di dalam, semoga nanti bisa kita support ya untuk di sana. Iya, ada pertanyaan. Iya, dibatasi kemarin ya, memang uang itu dibatasi berapa Dokter Iqbal kemarin dokter? 200 USD dok? 200-300 dok ya? Baik. Dokter $280. $280 ya dok ya? Dibatasi ya dok ya, untuk masuk ketika di perbatasan. Ya Bapak Ibu, jika memang berkenan begitu, nanti silahkan nanti bisa disatukan begitu donasinya melalui $280. Bank Syariah Indonesia 7015119548 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia. Nanti kita coba akan titipkan dan langsung untuk pelayanan medis ataupun untuk program nutrisi yang lainnya. Ustadz Itang masih bersama kita, Ustadz? Ya, Mas Hafiz. Ustadz, dari cerita-cerita dan kesaksian langsung tadi, bahwa apa yang disampaikan Ustadz tadi bertemu realitanya di lapangan di Gaza hari ini, Ustadz, bagaimana secara mengilmui dan menguatkan para pejuang ini, dan mungkin justru kita yang ada di Indonesia ini justru dikuatkan, Ustadz Itang. Iya. Yang pertama, kita tidak boleh berhenti ya. Tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah dengan yang bisa kita lakukan. Kalau bahasa Al-Qur'annya ma'dziratan ila rabbikum, sebagai bentuk alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, kalau kita sudah berbuat di hadapan genosida yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Jadi apapun ya, termasuk Zoom meeting pada malam ini bagian dari upaya yang bisa kita lakukan, semaksimal yang bisa kita lakukan, dan hal-hal yang lain. Termasuk juga
ya kita galang aksi, galang donasi, galang doa, dan lain sebagainya. Dan kelihatannya penyadaran di tengah masyarakat kita sudah bagus, cuman terus perlu ditingkatkan ya. Tapi ada arus balik yang luar biasa kalau kita tangkap pada dunia pada hari ini di tengah apa namanya campaign Zionis Israel yang sudah sedemikian kuat ya di dunia, khusus di Eropa, di Amerika, tetapi pada hari ini Gaza betul para pejuang itu memberikan istilah Tofan ya, aksi atau operasi Tofan Al-Aqsa. Jadi memang ini benar-benar jadi topan yang membuka berbagai tabir, kepalsuan, kemunafikan dunia ya. Misalkan kemarin ada seorang pemain bola dari Palestina yang disebut dengan namanya atau digelari Pele-nya Palestina. Itu terbunuh, dibom ketika lagi nyari bantuan makanan. Kemudian UEFA memberikan ucapan duka cita lah gitu. Dikritik oleh Muhammad Salah. Kenapa katanya tidak disebutkan sebab kematiannya apa? Nah, oleh UEFA itu tidak disebutkan sebab kematiannya. Dan itu mengundang reaksi dunia. Dalam statuta FIFA itu disampaikan sebuah negara yang menyerang rakyat sipil itu tidak boleh ikut dalam turnamen-turnamen berskala FIFA. Harus dikucilkan seperti halnya Rusia ketika melakukan penyerangan ke Ukraina ya. Langsung dia di-ban, di blacklist dari peserta Piala Dunia di Qatar tempoh hari. Tapi hari ini tidak bisa dilakukan itu kepada Israel gitu. Karena memang ada seorang juga yang mengatakan ya, selama ini saya memahami katanya yang terjajah di dunia itu adalah Palestina dan Gaza. Tapi setelah saya melihat justru ya terbalik, yang merdeka itu hanya Gaza, seluruh dunia terjajah oleh Israel. Dan itu kenyataan yang luar biasa, pahit sekali. Media yang kami baca juga, karena Israel sudah mengumumkan akan melakukan operasi darat besar-besaran ya. Tadi saya baca di komentar Prof, ya zona-zona yang sudah dibersihkan Gaza Utara itu menjadi wilayah kekuasaan mereka. Jadi kemarin wartawan Anas Syarif dibunuh dalam rangka ya mereka akan melakukan aksi besar, sementara wartawan ini sangat vokal gitu. Ya, itu dalam rangka persiapan untuk melakukan aksi besar. Hari ini Anda baca di Al Jazeera itu 130 sejak dalam kurun 24 jam syahid ya di seluruh wilayah Gaza, 120 orang, mungkin ratusan yang terluka. Ini kemudian bom-bom sangat luar biasa. Tadi juga dengar dari Dr. Anissa, Dr. Bambang, Dr. Iqbal. Ini persiapan ya, mereka akan melakukan ekspansi yang luar biasa, serangan darat. Mungkin bahasa agamanya ikhwafillah sambil memanjatkan doa dan terus ikhtiar. Ada satu hadis mengatakan innallaha la yumlil zalim hatta idza balagha Allah akan membiarkan orang zalim melakukan kezalimannya diulur terus sampai ketika dia sampai kepada puncaknya ya kemudian Allah menjatuhkannya dan Allah menghancurkannya sehancur-hancurnya. Ya, tentu kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh, nanti juga Allah akan mengalahkan mereka, tidak boleh bicara begitu. Sehingga kita tidak melakukan apapun. Lakukan apapun yang kita bisa lakukan, Allah pun sudah punya skenario yang akan Allah lakukan. Selamat berjuang kepada para dokter. Mudah-mudahan pekan depan masih bisa bertemu lagi ya, Mas Hafiz. Dan bisa kita ajak elemen-elemen yang lain, insya Allah, untuk menikmati pengalaman-pengalaman rohani. Bil khusus tadi bagus juga yang Dr. Anissa dapat ya, pelajaran yang didapat tentang adab, tentang sifat qanaah, sifat iffah yang dimiliki oleh penduduk Gaza, padahal mereka lagi kesulitan, kesusahan, tapi mereka senantiasa care kepada yang lain. Tapi ada poin penting yang perlu kita catat di sini, bukan hanya sekedar itu tabiat masyarakat, karena ada beberapa tabiat Arab yang luar biasa. Tapi itulah bagaimana suksesnya ya penduduk Gaza mengakses nilai-nilai Islam secara
luar biasa, secara bagus menginternalisasi dan mengajarkan kepada anak-anak mereka secara kuat sehingga lahir pribadi-pribadi hebat. Ini PR kita juga, ya bagaimana nanti di Indonesia kita juga melakukan seperti hal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Hafid, apa namanya, kontemplasinya nih luar biasa, banyak materi yang saya dapat juga. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Iqbal, spesialis bedah, Dr. Anissa, spesialis dermatologi, dan Dr. Bambang Syarif, spesialis anak. Kami juga ucapkan terima kasih ya, ada hadir sama kita Dr. Oki, spesialis objin, yang ayahanda dari Dr. Anissa. Terima kasih sudah mengizinkan putri terbaiknya untuk berjuang bersama Merah Putih di bumi Gaza, Dokter. Prof. Basuki juga, Dr. Prita, dan seluruh hadirin, terima kasih karena waktu jua dan malam ada beberapa pertanyaan tadi. Oh baik, Dr. Noli insya Allah ya. Nanti ada beberapa forum lagi bersama dokter-dokter kita di IMD karena memang 2-3 hari terakhir ini dokter kita sangat membagi betul waktu antara pelayanan dan mengabarkan ke dunia lewat wawancara dengan berbagai media, baik media nasional maupun media internasional. Luar biasa sekali di sela-sela pelayanan beliau bertiga. Beliau harus meluangkan waktu untuk mengabarkan perjuangan beliau atas nama Indonesia lewat berbagai wawancara media. Bapak Ibu semua sekali lagi mengingatkan bagi yang berkenan untuk menitipkan amanahnya bisa ke Bank Syariah Indonesia di PSI di 7015 119548 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia, dan Bapak Ibu semuanya bisa konfirmasi donasinya lewat WhatsApp di 0851 5860 8602. Bapak Ibu semuanya juga bisa jika belum menyimpan bisa menyimak di Instagram Bulan Sabit Merah Indonesia di @bsmi_id. Di sana ada link yang terhubung dengan WA hotline, ada laporan program pertanggungjawaban yang sudah dilakukan sejak 7 Oktober, ada link donasi, ada QRIS, dan informasi lengkapnya di @bsmi_id di Instagram. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf, kita insya Allah akan disambung di kesempatan selanjutnya. Sekali lagi, selamat bertugas, sehat-sehat selalu dokter. Kita kembali, insya Allah nanti kita berjumpa lagi di pintu kedatangan Terminal 3 Soekarno-Hatta insya Allah dengan tugas yang selesai dan amanah yang telah diselesaikan. Selamat berjuang Dr. Anissa, Dr. Iqbal, dan Dr. Bambang. Selamat istirahat untuk berjuang kembali esok hari. Dan kepada seluruh jamaah kami ucapkan terima kasih. Mari kita sempurnakan majelis malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat berjuang.